الوسيلة. وأنا أقول شخصيا لا بأس عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من حلمة. Maka oleh Nabi SAW disuruh dikasih di wadah asinya, dikasih kepada anak yang sudah balik tadi, diminum oleh dia sampai dia kenyang, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membacakan referensi atau ibarat fatwa dari Syekh Albani. Siapakah Syekh Albani itu? Adalah salah satu tokoh dari Wahabi, salah satu ulama dari Wahabi. Tentu Ustadz Salafi Wahabi sangat menyanjung dan mengagungkan Syekh Albani. Jadi terutama pengikut Salafi Wahabi, kelompok Salafi Wahabi harus tahu terhadap fatwa-fatwa Syekh Albani. Artinya agar tidak taklid buta, agar tahu bagaimana imam yang diikuti, ulama yang diikuti, seperti apa fatwanya. Syekh Albani mengatakan agar laki-laki dan perempuan tidak haram berkumpul, bahkan menjadi mahram radha, boleh si laki-laki itu menyusu kepada si perempuan. Makanya saya bilang fatwa ini fatwa lucu ya, menertawakan. Artinya sangat cocok lah bagi kaum remaja-remaja agar tidak haram berkumpul, duduk bersama. Bahkan si perempuan itu buka jilbab, buka kerudung, tidak haram. Ya diantaranya itu caranya. Caranya yang laki-laki itu menyusuh kepada yang perempuan. Ini fatwa yang sangat ringan. Nah, apakah benar-benar ada fatwa seperti itu dari Syekh Albani? Apakah saya mengada-ngada? Tidak. Memang ada fatwanya. Monggo saya bacakan. Lam tunqal lana al-wasilatu wa ana aqulu syakhsiyan la mani'a indi ay yakuna ar-radha'u mubasharatan minal halama. Lam tunqal lana al-wasilah. Jadi Syekh Albani itu juga kebingungan bagaimana cara laki-laki itu boleh menyusu pada perempuan itu pakai apa? Apa wasilahnya? Apa pelantarannya? Maka lam tunqal lana al-wasilah. Jadi Syekh Albani itu mengatakan tidak tahu saya bagaimana caranya. Apa langsung menyusu langsung pada puting si perempuan atau memakai pelantaran. Maka Syekh Albani itu tidak memastikan karena juga tidak tahu. Berarti tidak ada contoh dari Rasulullah. Makanya Ustadz Khalid Basalamah itu menyatakan dalam sebuah pidatonya bahwa memakai wadah. Caranya minum susu yang perempuan itu memakai wadah, pelantarannya wadah. Ustadz Khalid itu menjumpai di mana perlu disampaikan. Adakah dari Rasulullah seperti itu? Sementara Syekh Albani, tokohnya, ulamanya mengatakan tidak tahu wasilah apa yang harus dipakai. Ternyata Ustadz Khalid Basalamah menyatakan pakai wadah. Ada videonya itu. Syekh Khalid Basalamah menyatakan minum susunya itu memakai pelantara wadah. Kalau kita bandingkan mana yang alim antara Syekh Albani dan Ustadz Khalid Basalamah, ya pastilah karena Syekh Albani itu merupakan ulamanya, merupakan syekhnya, pasti jauh lebih alim Syekh Albani. Makanya di situ Ustadz Salafi Wahabi yang sering mengada-ngada. Masa tidak ikut ulamanya sendiri? Syekh Albani mengatakan, saya tidak tahu. Lam tunqal lana al-wasilah. Pelantara apa yang harus dipakai? Akhirnya apa katanya? Wa ana aqulu syakhsiyan la mani'a indi ay yakuna ar-radha'u mubasharatan minal halamah. Maka saya katakan kepada seseorang, tidak ada sesuatu yang mencegah menurutku, maka selayaknya
yang pantas menyusu itu mubasyaratan minal halama. Artinya mubasyarah itu bertemu langsung, kulit ke kulit bertemu langsung, berarti nyusunya langsung. Ya, apa halama? Halama itu puting. Artinya menurut Syekh Albani itu langsung menyusu langsung pada puting si perempuan. Jadi Ustaz Khalid itu jauh pendapatnya tidak sama dengan pendapat Syekh Albani. Ini perlu diperhatikan. Ini pendapatnya Syekh Albani, fatwanya Syekh Albani, salah satu tokoh Salafi Wahabi. Kenapa? Li'annahu hadza la yastalzimu ma qad yukhtaru fi balin nasi fitnah. Karena yang demikian itu agar tidak terjadi, tidak terus-menerus terjadi di dalam hati manusia, artinya khawatir adanya fitnah. Padahal kalau kita kaji yang membangkitkan syahwat, yang menggerakkan syahwat, ya diantaranya melalui puting itu. Jadi sudah jelas menurut Syekh Albani, untuk menjadikan sebuah mahram, artinya haram rodha, dan menyebabkan seorang laki-laki dan seorang perempuan itu tidak haram, itu diantaranya dibolehkan, bukan diwajibkan ya. Menurut Syekh Albani itu dibolehkan si laki-laki itu menyusu kepada si perempuan. Caranya bagaimana? Mubasyarah, langsung menyusu melalui putingnya tanpa memakai wadah. Mari kita pikir bersama, kita berpikir, orang yang sehat mari kita berpikir dari penjelasan ibarat. Dari penjelasan itu mari kita berpikir, mari kita mikir. Ayo mikir, pantaskah pendapat Syekh Albani itu dijadikan rujukan? Atau pantaskah kita mengikuti pendapat Syekh Albani? Relakah istri di antara kelompok Salafi Wahabi itu jika ada laki-laki untuk menyusu karena tujuannya agar menjadi mahram? Misalnya istrinya berumur 30, yang mau menyusu umur 35. Relakah seorang pengikut Syekh Albani itu menjadikan istrinya untuk disusui oleh orang lain? Pikir. Orang yang sehat tentu saja tidak akan rela, kecuali orang yang stres. Di Madura itu, kalau ada orang laki-laki dekat dengan istrinya, mendekati, apalagi sampai menyusu seperti itu, jarok kalau di Madura itu. Nah, itu karena tidak masuk akal memang. Ini sudah jelas. Fatwa yang ani-ani, yang nyeleni dari Syekh Albani. Nah, dari Syekh Albani itu memang ada fatwa atau banyak fatwa yang ani-ani, yang sulit diterima oleh orang yang akalnya sehat. Seperti misalnya adzan di atas masjid. Nah, itu harus diikuti. Artinya orang yang mengikuti fatwa seperti itu menurut saya harus adzan di atas masjid, ya bisa jadi bukan orang yang waras lah. Muncul fatwa atau referensi dasar di Syekh Albani itu adalah ani-ani, nyeleh nih. Mungkin karena Syekh Albani itu sudah ngaku seorang muhaddis, orang yang ahli hadis, diakui oleh jamaahnya, diakui oleh kelompoknya, diakui oleh ustadz-ustadznya, yang sehingganya bebas. Jelas tidak ada di dalam Al-Quran penjelasan seperti itu. Tidak ada dalam hadis Rasulullah penjelasan seperti itu. Tidak ada. Kalau kita mengatakan semua bid'ah adalah kesesatan, jelas pendapat Syekh Albani itu yang menyimpang di Al-Quran, yang tidak sama dengan Al-Quran, jelas di situ juga merupakan kesesatan. Makanya jangan terlalu tajam menilai atau memvonis sebuah amali adalah bid'ah dan bid'ah akhirnya adalah sesat, tempatnya adalah di neraka. Kalau semua bid'ah dianggap sesat, maka pasti pendapat Syekh Albani ini adalah merupakan kesesatan. Kalau fatwa ini diambil atau fatwa ini digunakan oleh masyarakat, maka akan memicu munculnya pergaulan bebas. Enak kan?
Monggo kita perhatikan selanjutnya menurut versi Aswajah. Bolehkah orang yang dewasa, laki-laki dewasa, menyusuh kepada perempuan yang dewasa, artinya untuk tujuan menjadi mahram? Maka tidak boleh. Aswajah tidak boleh. Ulama-ulama salaf min ahlus sunnah wal jamaah tidak membolehkan. Nah, sampai di mana batasannya? Saya bacakan di dalam kitab Fathul Qorib, cukup kitab Fathul Qorib. Wa idza arda'at al-mar'atu bilabaniha waladan. Apabila seorang perempuan menyusui dengan asinya, air susunya, menyusui kepada anak-anak, syara radhi'u waladah. Maka seorang yang disusui, bayi yang disusui menjadi mahram radha. Bisyarta ini dengan dua syarat. Ahaduha ayyakuna lahu dunal haulaini. Yang pertama syaratnya, bayi yang disusui itu tidak sampai 2 tahun. Jadi ada batasannya. Kalau versi Aswajah, konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama salaf mengatakan syaratnya yang pertama itu tidak sampai 2 tahun. Bayi yang disusui tidak sampai 2 tahun. Kalau sampai 2 tahun apalagi lebih, itu tidak boleh. Karena di dalam Al-Quran batasan menyusui itu yang sempurna sampai 2 tahun. Yang kedua syaratnya wasyartu tsani anturdi'ahu khamsa radha'atin mutafarriqatin. Maka syarat yang kedua, seorang perempuan menyusui bayi yaitu sebanyak 5 kali mutafarriqatin yang berpisah-pisah. Artinya tidak terus-menerus 5 kali susuan. Nah, satu susuan itu sampai ke perut. Dengan 5 kali susuan itu sudah cukup menjadi mahram radha. Jadi yang pertama syaratnya tidak sampai 2 tahun. Yang kedua 5 kali susuan. Dan 5 kali itu berpisah-pisah. Dan yang kedua itu 5 kali susuan yang berpisah-pisah. Setiap 1 kali susuan sampai ke perut. Jadi 5 kali susuan itu sampai ke perut semuanya. Itu diantara pendapat ulama Aswajah, Ahlus Sunnah wal Jamaah.